Oke, Sobat Gaper, kita akan belajar lagi tentang perjamuan dan sekarang kita akan lebih memfokuskan untuk urusan pemasarannya dan juga distribusi dari jamur ini kemana aja sih. Kita lagi kembali bersama dengan Pak Soleh. Pak Soleh ya, dengan Pak Soleh. Ya. Oke, kemarin kita sudah sedikit ngobrol tentang pembuatan backlog dan lain sebagainya, Pak Soleh. Ya. Dan sekarang pengen kita kulik lagi lebih dalam tentang cara pemasaran backlog dan juga mungkin distribusinya kemana aja dan harganya. Yang pertama, backlog sendiri kira-kira untuk satu backlognya itu Pak, itu biasanya dijual berapa sih Pak? Ya, untuk backlog itu harga per backlognya 2.500. 2.500 ya? Iya, itu sudah termasuk pengiriman, tapi dekat-dekat ya. Dekat-dekat, kalau nanti agak jauh ya ada ditambah transport. Ya, untuk sekitar sini saja lokal, untuk di kalangan Kabupaten Kediri masih harga segitu. Kalau sampai ke Kabupaten Jombang nanti kena transport untuk ongkirnya ya. Selama ini masih buat lokal ya, sebagian ke Jombang. Sebagian di Ya, Jombang ya? sebagian ke Kabupaten Jombang. Itu memang Untuk penjualan backlognya. petani yang memang petani Jombang juga dan lain sebagainya. Iya, karena Jombang itu pasarnya lebih tinggi. Oh gitu. Iya. Untuk pasar Babat, Lamongan, Bojonegoro itu lebih tinggi dibanding dengan pasar Kediri. Separe, Kediri, sekitarnya itu lebih murah dibanding. Oh malah lebih murah di Jombang. Lebih mahal di Jombang. Lebih mahal di Jombang. Jombang itu ngambil dari Kombong ya, dari Kombong itu sudah harga 15. Oh. Iya. Wow. Ini menarik nih teman-teman. Iya. Dan itu biasanya tuh kalau di Jombang per order mereka barengan gitu kah atau mungkin per orang yang Per orang. Wow. Iya, per orang. Dan untuk kalau sekarang ini yang kenceng Jombang ya untuk backlog ya. Iya, enggak, hampir merata ini. Hampir merata. Begitu corona sudah habis nih hampir merata. Orang lagi banyak lagi pemesanan untuk backlognya. Iya. Mulai banyak lagi. Iya, mulai banyak lagi. Apalagi ini untuk menghadapi musim panas. Untuk pemula musim panas ini biasanya untuk pertumbuhan jamur agak turun. Jadi orang semakin banyak untuk memelihara backlognya. Oh gitu. Karena pertumbuhan karena musim kering, jadi pertumbuhan agak turun. Lain dengan musim hujan, ini pertumbuhannya lebih bagus lagi. Lebih istilah panennya lebih melimpah dibanding dengan musim kemarau, musim panas. Iya, emang yang itunya masih backlog dulu ya, yang dikencengin dulu. Dan itu tadi Bapak, dan kalau sekarang masalah distribusi jamurnya sendiri Pak, kan sedikit kemarin juga kita bahas dan pengen kita ulik lagi nih. Untuk jamur biasanya dijual per apa sih? Per kilo ya? Per kilo. Untuk jamur tirai dijual per kilo basah. Per kilo basah. Dan itu per kilonya biasanya berapa Pak? Per kilo itu kalau Surabaya kita sudah kontrak harga itu 10.000. Untuk Menowo, untuk Medaeng itu 10.000. Itu dari Kumbung ya, dari Kumbung. Ya kalau di Surabayanya bisa 15.000. Tergantung lah, untuk marketnya lebih mahal lagi. Jadi untuk ambil dari Kumbungnya saja itu 10.000. Oh, kita kontrak harga udah dari bertahun-tahun. Itu kontrak udah. Jadi biasanya sudah lama banget. Sudah lama sudah dari tahun 2013. Oh iya. Sekarang ya. Dan distribusi selain di Surabaya biasanya kemana aja? Kalau yang paling besar masih di Surabaya? Masih di Surabaya. Iya, paling besar di Surabaya. Hanya untuk lokal-lokal sini saja, kayak Pare, sini saja yang kecil-kecil. Paling terbesar hanya ke Surabaya. Surabaya. Iya. Dan itu biasanya Pak, ordernya tuh per apa? Bapak ngirim itu biasanya per? Biasanya sekali kirim 1,5 kuintal sampai 2 kuintal. 1,5 kuintal? Iya, sampai 2 kuintal. Tergantung permintaan. Tapi selama akhir-akhir ini lebih banyak lagi permintaan untuk Surabaya. Oh. Iya. Sebulan bisa berapa kali Pak? Kirim ke sana bisa berapa kali? Setiap hari. Setiap hari kirim. Gitu. Iya, 1,5 kuintal itu setiap hari. 1,5 kuintal loh setiap hari itu? Setiap hari. Wow. Minim 1 kuintal. Minim 1 kuintal. Iya. Kalau pernah nggak maksimal pengiriman sehari ke Surabaya itu berapa Pak? Pernah nggak maksimal paling banyak maksimal berapa? 2 kuintal. 2 kuintal. Ya, untuk sini saja, nggak tahu untuk dari Tulungagung, dari Blitar, dari yang lain kan banyak juga. Hanya untuk dari sini saja segitu. Wow. Iya. Dan ini mungkin Sobat Gaper yang pengen juga tertarik untuk usaha jamur juga
agak sedikit kepo nih kalau boleh Pak ya. Ini disebut atau nggak disebut boleh Pak, bebas. Iya. Kalau Gerak omsetnya itu kira-kira untuk per pengiriman, coba kita per pengiriman itu kira-kira berapa sih Pak? Ya, per pengiriman kita tinggal kalikan saja ya. Kita kirim paling rendah aja 1 kuintal contoh, satu hari 1 kuintal kali 30 dengan harga 10.000. Kita tinggal kalikan saja. Nah, 30 juta lah per bulan itu. Per bulannya. Iya. Itu yang paling rendah, padahal kita kirim bisa lebih dari itu. Bisa lebih Pak. Iya. Ya memang untuk bisnis jamur lumayan untuk menjanjikan. Lumayan itu Pak ya. Iya. Menjanjikan, dan apalagi juga tergantung musim juga sih Pak ya. Iya, tergantung musim juga. Karena jamur tiram itu memang tergantung dengan alam. Tergantung sekali dengan alam. Tapi bisa nggak sih, mungkin ini juga pertanyaan dari teman-teman sobat gaper nih, mungkin kalau mereka baru aja main atau baru aja masuk gitu ya. Itu kira-kira untuk mencari jalur distribusi yang kiranya bisa mereka garap itu gimana Pak? Maksudnya untuk pemasarannya. Untuk pemasarannya. Sekarang itu untuk jamur tiram ya, jamur tiram salju, maksudnya jamur tiram putih ya. Yang putih. Itu sampai hari ini pun pemasaran masih kurang-kurang. Iya, masih kurang-kurang. Banyak distributor yang masih mencari mana saya dapat gitu. Untuk mendapatkan jamur tiramnya masih kurang. Ini ada distributor lagi, namanya Pak Dadang ya. Pak Dadang ini dari Nganjuk. Itu dia menguasai pasar mulai dari Jombang, Babat, Lamongan, Bojonegoro sampai Gresik. Itu mentargetkan 2 kuintal untuk satu contoh badas saja dijatah untuk 2 kuintal. Tapi kita nggak bisa. Nggak bisa Karena sudah masuk ke Surabaya. Sudah ke Surabaya sudah Surabaya. Sudah kontrak juga Pak, kontrak Surabaya. Iya. Jadi itu celahnya masih banyak Pak? Masih banyak. Masih banyak. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, tinggal hubungi distributor karena banyak. Tidak usah khawatir untuk pemasaran. Sedangkan kalau kita usaha, banyak orang bisa usaha tapi pemasarannya agak susah kan. Iya. Tapi untuk jamur tiram jangan susah, jangan bingung untuk pemasaran. Di mana-mana masih menerima. Banyak distributor yang masuk belum mendapatkan pasokan dari jamur tiramnya. Masih nyari juga. Iya, masih nyari. Iya. Masih kurang-kurang. Jadi memang harus itu ya teman-teman, harus punya tim yang mana mereka fokus ke pengembangannya. Iya, betul. Habis itu ke distribusinya itu untuk menghubungi distributor yang mungkin mau menerima nih buat teman-teman yang pengen atau mungkin yang sudah nyemplung di bisnis jamur. Iya, betul. Kira-kira prospek ke depannya gimana Pak bisnis jamur ini? Prospek ke depannya masih lumayan oke. Itu baru jamur tiram ya. Ini ya. Baru jamur tiram, belum lagi jamur kuping, belum lagi jamur kancing, belum lagi jamur merang. Banyak sekali masih. Kalau mau bidik untuk usaha jamur itu masih banyak sekali. Mayoritas kebanyakan mulai dari Kabupaten Kediri, Jombang, itu baru jamur tiram saja yang mereka bidik. Masih banyak lagi yang belum. Contohnya tadi itu ada jamur kuping, ada jamur tiram, ada jamur kancing. Hanya 1 jamur saja yang ditekuni sampai sekarang. Dan ini kalau boleh tahu, Pak, pasti juga beberapa sobat gaper juga ada yang penasaran. Kenapa sih orang-orang tuh lebih dari sekian banyak jamur Pak ya? Lebih memilih untuk membudidayakan jamur tiram. Jamur tiram. Iya, karena jamur tiram itu cara pemeliharaannya yang paling gampang sekali. Paling gampang sekali dan biaya operasionalnya sangat murah dibanding dengan contoh jamur kancing ya. Dia lebih mahal, untuk biaya pemeliharaannya lebih mahal. Harus tertutup, harus lebih banyak lah, untuk pemeliharaannya itu lebih sulit. Berarti lebih mudah jamur tiramnya. Iya. Dan kalau untuk demand sendiri Pak, karena pemain banyak di jamur tiram, otomatis masih jamur tiram demand yang paling banyak ya. Betul. Setelahnya jamur tiram apa Pak? Setelahnya jamur tiram ini untuk bidikan kedepannya masih jamur kuping. Jamur kuping. Iya, kami jamur kuping ini karena banyak penggunanya juga di hotel-hotel itu banyak merambat untuk jamur kuping yang dipakainya. Ini jamur kuping berarti agak medium gitu Pak ya? Kelasnya gitu atau gimana? Iya. Kalau jamur kuping agak medium. Di samping itu kita harus pengenalan ke masyarakat. Sebagian sudah mengenal, sebagian belum untuk jamur kupingnya. Lain dengan jamur tiram putih ya, hampir semua masyarakat sudah tahu.
itu hampir kayak sayur mayur kalau jamur tiram putih. Kalau untuk jamur kuping ini harus pengenalan. Tapi sudah mulai kenal, sudah mulai jalan, pelan-pelan sudah mulai jalan. Tapi untuk kalangan menengah ke atas sudah tahu semua. Contoh di perhotelan semuanya udah dipakai untuk jamur kupingnya. Di restoran. Di restoran, di hotel dan semuanya sudah pakai jamur kuping. Memang untuk sosialisasi memang butuh waktu dan usaha yang lebih, Pak ya. Iya, betul. Dan harganya pun lebih mahal sebenarnya jamur kupingnya. Itu kalau boleh tahu jarak lagi selisih dari harga jamur tiram berapa per kilonya? Kalau jamur kuping keringnya bisa 90. Wow, keringnya? Keringnya 90 di sini. Wow. Yeah. Berapa kali lipatnya itu? Iya. Kalau basahnya 20. Basahnya 20 per 1 kilonya ya. Ya, itu jamur kuping. Jadi masih sangat menjanjikan. Masih sangat menjanjikan. Iya. Untuk membidik jamur itu. Bagus sekali. Keren. Berarti untuk ibaratnya itu kayak pain point ya, Pak ya? Iya, betul. Pain point-nya itu masih gede banget, apalagi jangan kan ngomongin jamur yang lain, jamur tiram sendiri pun itu distributor juga masih nyari-nyari teman-teman ya? Iya, betul. So ya jangan ragu buat teman-teman yang pengen usaha untuk ini, jangan takut, masih banyak celah, itu masih banyak. Untuk pasar lokal aja masih banyak, belum lagi untuk ke pasar-pasar yang lebih gede. Kita yang merambat ke Gresik aja belum ada ke sana. Hanya sedikit sekali untuk pasar Gresik. Lebih mahal lagi di sana. Aku dengar per kilonya sampai 21.000. Oh gitu. Yang Gresik, iya. Wow. Ini mahal di sana sampai 21-25. Itu Gresik bisa dibidik juga nih kerabat muda buat sobat gaper yang masih yang udah nyemplung dan pengen distribusiin, Gresik masih banyak. Iya. Dan kira-kira selain Gresik itu yang demand-nya banyak untuk jamur tiram yang belum bisa dipenuhi oleh jenengan dan teman-teman yang lain itu di mana, Pak? Ya, sementara untuk ini Surabaya saja. Masih belum merata semuanya. Oh gitu. Jadi iya. Tadi yang belum berarti Gresik. Terus yang demand-nya banyak, Pak ya? Iya, yang demand-nya banyak. Karena di sana kan hampir kota industri ya. Kota industri, makanya harga juga lebih tinggi kalau di Gresik itu dibanding dengan Surabaya, karena di sana itu tidak jamur saja, hampir semua sayur mayur lebih tinggi harganya di Gresik dibanding dengan pasar-pasar yang lain. Iya. Kota industri. Wow. Iya, betul. Ini sangat menarik ya teman-teman ya. Buat sobat gaper, jamur ini memang khususnya jamur tiram, Pak, lebih mudah, terus juga demand masih banyak. Iya. Dan juga harganya juga itu bisa banget ini untuk petani ini menyejahterakan ya, Pak ya. Iya, betul. Masih menyejahterakan banget. Iya. Wow. And so cukup sekian ya teman-teman ya. Ini tadi kita udah bahas tuntas, apalagi juga masalah keuntungannya udah bak-belakan ya. Baik banget loh mau buka ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita tidak ragu-ragu untuk masuk ke usaha jamur tiram itu, nggak ada keraguan. Memang bagus. Bagus untuk pemula, juga bagus yang sudah mendalami. Karena pasar masih terbuka. Masih terbuka, ya, masih pasar kosong. Iya. Pokoknya tetap berusaha, tetap belajar gitu. Iya, betul. Betul. Makasih sekali lagi Pak Soleh. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dan kapan-kapan ngobrol lagi. Oke. Tempatnya enak teman-teman. Iya, betul. Makasih sobat gaper yang udah nonton, and see you. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye.